Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasul, syariatnya kita laksanakan, akhlaknya kita tiru, dan sholawatnya kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad. Karena Nabi yang mengatakan, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang setiap hari bersolawat kepadaku, baik itu salawat yang panjang maupun salawat yang pendek, katakan salawat Jibril yang paling pendek, sallallahu ala, 1000 kali, 1000 kali, baik secara kredit ataupun kon. Syiar Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibbail kiram, para alim, para ulama, para asatidzah, terkhusus murabbi hadzal ma'had wal majlis, Ustadzina al-fadil ad-da'i ilallah, Adinda al-Ustadz Muhammad Ihsan SPDI. Beliau masih sangat bajang, perjuangannya masih panjang. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Ada doa khusus dari istri beliau, mudah-mudahan tidak merarik-malik. Khusus itu, enggak tahu kalau hati beliau. Para tuan-tuan guru yang mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Insya Allah para tuan guru, para asatidzah ini datang ke tempat ini akan membawa keberkahan masing-masing, yang insya Allah menjadi berkah juga untuk pondok pesantren Darul Ihsan Al-Ibrahimi dan juga daerah yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan kepolisiannya yang berkenan hadir. Tadi ada salah satu calon yang hadir di tempat ini memberikan kata sambutan dan sekaligus memberikan finansialnya untuk pondok pesantren luar biasa.
Yang tersisa mungkin aparatur pemerintah di sini masih ada Bapak Kadus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pecinta Rasulullah yang saya hormati, saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita untaikan pada siang menjelang sore hari ini, melainkan ucapan syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana al-Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan tadi oleh sahibul majlis, sahibul ma'had, beliau mengungkapkan bahwasanya beliau kenal dengan saya sudah lama, dan baru kali ini Allah takdirkan saya sampai di tempat ini. Ini semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang saya kenal dengan beliau sudah lama, dari tahun gajah, nih kenal Kance Pedunggu. Sudah lama saya kenal dengan beliau, dari tahun gajah saya sudah kenal dengan beliau. Tapi dari majelis ke majelis sering bertemu, sering beradaptasi. Tapi hari ini Allah takdirkan saya sampai di tempat ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para tuan guru. Dan tuan-tuan guru ini sudah tidak asing lagi di depan saya, karena sebagian besar khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah ini saya sudah banyak kenal. Namun minta maaf, ampurayan kalau kata orang Inggris mah. Kadang suka lupa pasingan pelungguh niki. Saya selingi dengan bahasa Inggris, bahasa Sasak. Karena kebetulan Bapak Ibu saya lahir di Madura, dan kemudian mondok saya di Madura di pamannya Kiai Syukron Makmun di Sampang. Mungkin sebagian kenal tahu dengan Kiai Syukron Makmun Singapodium, yang sekarang beliau tinggal di Jakarta, dan beliau punya pondok pesantren Darul Rahman 1, 2, dan 3. Di Jakarta pondok pesantren Darul Rahman 1-nya di Jagakarsa, dulunya ada di Jalan Sudirman, yang sekarang menjadi segitiga emas. 1 meter harga tanah di Sudirman itu 150 juta 1 meter. Di situ tempat pondok pesantrennya beliau, tapi ruslah karena beliau pondok pesantrennya itu cuma 1 hektar. Sekarang tuker guling di daerah Jagakarsa, daerah Jakarta Selatan jadi 5 hektar. Jakarta masih ada 5 hektar. Coba 1 meter kali 50 juta saja, kali 5 hektar. Pusing ngitungnya. Nggak usah dihitung. Saya mondok di sana, dan kebetulan Umi abah saya hijrah ke Jakarta, saya ikut ke Jakarta. Dan kemudian setelah saya pulang dari Mekah, saya bertemu dengan perempuan idaman saya yang saya tunggu-tunggu, yaitu di Jakarta, yang kita kenal dengan Monas. Bukan makam Monas.
Kalau dari Lombok ziarah, ayo mampir ke makam Monas katanya. Bukan makam Tugu. Tugu nasional, monumen nasional. Namanya disebut dengan Monas. Saya pada tahun 1989 saya bertemu dengan almarhumah istri saya di Jakarta. Duduk di bawah Monas, ikrar dan kemudian janji setia dengan ucapan cinta kita sehidup bohong. Benar apa bohong? Kalau ada, apalagi masih anak muda zaman now, janji setia kepada pasangannya, ngomong cinta kita sehidup semati, bohong besar. Yang benar mah cinta kita sehidup semati masing-masing. Contoh, nggak usah jauh-jauh, tiang. Betapa saya cintanya sama istri saya sampai ya Allah, is my wife, my dear, my love, my Mona, my Saro, my pokoknya. Almarhumah meninggal dunia karena ganasnya, jahatnya yang namanya Siti Corona. Ingat dengan Siti Corona? Bapak ingat dengan Siti Corona? Jahat. Saking jahatnya banyak membunuh manusia. Bukan hanya di Indonesia tapi di kancah internasional jutaan manusia. Dampak dari jahatnya Siti Corona banyak yang meninggal dunia. Di antaranya istri saya. Galau 2021 istri saya meninggal dunia. Kenapa? Az-zawjatu nisfud dunya. Istri yang solehah separuh daripada dunia. Ditinggal oleh istri tercinta, hilang separuh dunia. Tinggal separuh lagi. Makanya berangkat ke Lombok, sampai di Lombok Merari Malik kembali utuh dunia ini. Alhamdulillah. Ternyata patah di tengah jalan. Angka seke lagi. Makan sendiri. Tidur. Nyuci. Laundry yang nyuci. Ya Allah. Makanya sama Ustadz Hisan adik saya ini dibilang mukimin. Ada yang nyeletuk Tuan Guru, mustautinin. Nah, saya harapkan ini Tuan Guru. Kapan saya bisa diajak medang lagi? Insya Allah mustautinin. Subhanallah. Maaf, bukan promosi. Ngasih tahu doang. Siapa tahu nyangkut beneran. Amin. Ya Rabbal. Ustadz Ihsan senyum-senyum aja ini. Kayaknya ada sinyal ini. Subhanallah. Ya maaf, bercanda, beneran juga gak apa-apa. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sekedar sekilas tentang identitas saya. Saya sekarang alhamdulillah tinggal di Lombok sudah hampir 3 tahun. Dan berajah bahasa Sasak bilang jelu, tapi sampai saat ini Dikman paham bahasa Sasak. Sekedik-kedik. Insya Allah mudah-mudahan ke belakang saya bisa paham bahasa Sasak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kepada maulid. Bulan Rabiul Awal telah berlalu. Sekarang kita masuk di bulan Rabiul Akhir. Tadi Adida Ustadz Ihsan yang namanya memperingati maulid itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Hanya saja baginda Rasul dilahirkan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, baginda Rasul dilahirkan ke dunia. Adapun untuk memperingati lahirnya baginda Rasul tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kenapa?
baginda Rasul sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwasanya baginda Rasul memperingati Maulid sepanjang tahun, yaitu setiap hari Senin dengan berpuasa sunnah setiap hari Senin. Nah, sekarang kita sebagai umatnya tentu bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi kita buktikan dengan a'malu bil arkan, mengaplikasikan dengan anggota badan kita. Kita memperingati terus dan terus, yaitu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Kalau di Jakarta, Tuan Guru, maaf, peringatan Maulid, undangan Maulid ini dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu masih Maulid. Baru masuk bulan Rajab nggak ada lagi undangan Maulid, yang ada undangan Isra Mi'raj. Dan rata-rata kalau di Jakarta peringatan Maulid yaitu setiap malam hari diadakannya, bukan siang hari. Kenapa? Karena kalau di Jakarta orang sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya. Sehingga hanya dipilih kadang malam Sabtu, malam setengah libur, malam Ahad memang malam libur, malam Senin siangnya masih libur. Itu rata-rata. Dan ketika peringatan Maulid di Jakarta, maaf, seperti saya saja contoh, ini yang mohon maaf bukan kiai kondang, tapi kiai kondangan. Kalau yang kondang seperti almarhum Kiai Sejuta Umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekarang yang masih ada Habib Rizik Syihab dan Kiai Haji Syukron Makmun dan kiai-kiai yang lain. Kalau saya mah kiai kondangan. Itu pun kalau diundang minimal 3 bulan baru dapat waktu. Sampai 6 bulan sebelum itu sudah diundang. Tapi kalau di Lombok mah enak. Besok Maulid, sekarang diundang. Hadir itu Tuan Guru, luar biasa Lombok. Alhamdulillah. Tradisi Jakarta kalau peringatan Maulid, selesai memperingati Maulid, mendengarkan ceramah, makan bersama. Yaitu biasanya disiapkan nasi kebuli. Tahu nasi kebuli? Nasi napi? Ya nasi kebuli. Itu rata-rata. Dan semua jemaah harus makan bersama-sama. Menikmati yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena orang yang bersedekah untuk memperingati kelahiran baginda Rasul, apapun bentuknya, yang punya kepeng bersedekah dengan kepengnya, yang punya puntik bersedekah dengan puntiknya, yang punya manuk bersedekah dengan manuknya, yang punya bembe dikasih makan doang, nggak disedekahkan. Ada yang sedekah bembe, ada yang sedekah sapi, ada yang sedekah jaran, apapun bentuknya. Hanya saja kita ini mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad, karena tidak pernah terlewatkan Bapak Ibu, bentuk apa saja yang kita niatkan untuk mengagungkan, mempersembahkan tentang kelahiran baginda Rasul, maka nanti kita diperhatikan oleh baginda Rasul dan akan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Makanya kalau di Jakarta bikin nasi kebuli, dan nampannya itu yang nggak begitu besar. Satu nampan itu sudah terbiasa ini. Kalau duduknya sekarang adep ke sini, begitu selesai nanti adep-adepan. Termasuk bapak-bapak. Adep-adepan, senampan itu untuk berempat. Nasi kebuli, ada yang di atasnya lauknya manuk, ada yang bembe, ada yang daging, sesuai dengan seleranya. Kalau yang nggak makan bembe, ada pilihannya manuk. Makanya saya dengan teman-teman di Jakarta bikin sholawat. Apa bunyi sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad, senampan untuk berempat,
Ya Allah, sedikit amat yang banyak untuk Pak Ustaz. Apa? Itu kalau di Jakarta, alhamdulillah. Istimewa lagi di Lombok. Kalau di Jakarta Bapak Ibu, tuan gurunya itu jarang, maaf, dapat penamat. Maaf, saya nggak mengharapkan penamat, bener. Nggak mengharapkan sama sekali. Kalau dikasih tinggal masukin aja ke dalam mobil. Apalagi amplop, maaf. Saya mah bener, tanya Ibunda Agus ini yang dekat dengan saya, amplop di rumah saya buang-buangin, hak lillah. Saya buang-buangin amplop buat apaan? Isinya dipungutin dulu. Subhanallah. Inilah Lombok, subhanallah. Nah Bapak Ibu sekalian, kecintaan kita kepada baginda Rasul itu sangat luar biasa. Kenapa? Baginda Rasul cintanya juga kepada kita sungguh lebih daripada kita. Sekarang Bapak punya istri, punya anak, cinta enggak kepada baginda Rasul? Pasti jawabannya adalah cinta. Ibu punya suami, punya anak, cinta kepada suaminya wajar. Sayang kepada anaknya pantas. Tapi cintanya kepada baginda Rasul di atas segala-galanya. Betul? Saya tanya kepada ibu, jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu punya suami, cinta enggak kepada suaminya? Benar? Cinta? Oke. Itu sunatullah Bapak Ibu. Tapi kita punya Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Dan kalau bukan karena beliau, Allah tidak akan ciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk tiang pelunggung sami niki indi ara. Sekarang baginda Rasul, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada tiang pelunggung sami, cintanya kepada kita luar biasa. Apakah kita cinta kepada baginda Rasul? Ayo. Kok jawabannya ogah-ogah amat? Benar cinta? Benar. Pepatah mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu itu banyak mengingat dan menyebut namanya. Berapa kali Bapak Ibu sebut nama baginda Rasul dengan sholawat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Coba dulu waktu masih muda, oh lagi pacaran, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat, mau belajar mau ke sawah ingat kamu, mau ke WC masih ingat. Coba sekarang ingatnya kepada baginda Rasul. Apa yang kita aplikasikan dalam hidup ini? Ayo. Pira kali sejeluk semalam baca sholawat kepada Nabi? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasul, syariatnya kita laksanakan, akhlaknya kita tiru, dan sholawatnya kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad. Karena Nabi yang mengatakan man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang setiap hari bersolawat kepadaku, baik itu salawat yang panjang maupun salawat yang pendek, katakan salawat Jibril yang paling pendek sallallahu ala, 1000 kali 1000 kali, baik secara kredit ataupun kontan. Kan musim sekarang kredit, betul? Sepeda motor, kulkas,
Jilbab aku ketahuan suka kredit jilbab. Artinya apa Bapak Bu? Enggak sekaligus bilang waktu 200 duhur, 200 habis sholat asar, 200 habis maghrib, habis isya 200 subuh kesiangan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik ketimbang. Kenapa kok masih tidur? Musim telih. Musim telih yang disalahkan apa? Kembang komak. Musim telih yang disalahkan kembang komak. Komaknya mah di sayur enak, diminum, dimakan, disalahin lagi. Seandu komak. Subuh 200 ataupun sekaligus 1000 kali dalam sehari semalam. Maka apa kata Nabi? Lam yamut, orang itu tidak akan pernah meninggal dunia kecuali sudah diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Pira kali? Siwu tuh mudah Mbak Bu untuk masuk ke dalam surga. Makanya maaf, yang mondok di Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ada karangan solawat itu yang sangat indah, sering ini saya bawakan walaupun saya tidak mondok di sana, tapi alhamdulillah saya dapat yaitu ijazah langsung dari Kiai Khalil, putra dari Kiai As'ad. Apa solawatnya? Ingat? Tahu? Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Kenapa kalau kita baca kitab berjanji pasti diawali dengan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Coba. Sorga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga yang tidak pernah terlihat indahnya oleh mata kita, yang tidak pernah terdengar cerita indahnya sorga oleh telinga kita, yang tidak pernah terangan-angan terjamah oleh panca indera kita, hati kita, kulit kita tidak pernah menyentuhnya. Betapa indahnya sorga tersebut. Sa'dun dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang yang selalu baca sholawat salam keberkahan kepada baginda Rasulullah Muhammad sebagai ungkapan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Dengan peringatan maulid ini, ayo kita tambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul, karena baginda Rasul cintanya sungguh sangat luar biasa. Bahkan
di akhir hayat baginda Rasul sedang naza masih ingat kepada kita Bapak Ibu. Yang diingat bukan keluarganya, tapi yang diingat adalah ummati, ummati wa ummati. Umatku, 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 pengikutku, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi sebentar lagi masuk waktu asar. Tuan guru masih banyak. Kalau sejam-sejam insya Allah nanti kelar-kelar subuh. Kuat sampai subuh di sini? Bener kuat sampai subuh? Yang kuat mah duduk dengan rapi. Saya dengan teman-teman para tuan guru, para asatid pulang duluan. Ini Bapak Ibu, maaf, nggak tahu siapa ini yang mencetuskan. Yang saya dengar di YouTube itu katanya akan terjadi yang namanya gempa bumi di seluruh Indonesia, termasuk katanya, ini katanya kabar burung ini di Lombok, dan tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 8,9 magnitudo atau skala Richter. Oh, kalau benar Bapak Ibu, hancur dunia ini, Indonesia ini. Dulu waktu di Lombok Utara cuman berapa? 6,7 skala Richter waktu itu, bukan magnitudo. Sekarang magnitudo. Kalau 8, hancur, apalagi Jakarta yang penuh dengan bangunan-bangunan yang berlantai-lantai sampai ratusan lantai. Hancur berantakan Bapak Ibu. Untuk mencegah itu semua mudah-mudahan tidak terjadi, kita mohon kepada Allah agar negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini katanya pelantikan Bapak Presiden terpilih. Doakan nggih. Mudah-mudahan setelah nanti dilantik Pak Prabowo ingat sama saya diminta pulang ke Jakarta, dijadikan salah satu menterinya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Yang cocok mungkin untuk saya Menteri Pemberdayaan Wanita. Ampurayan, maaf. Karena kan nggak punya istri. Kalau saya jadi Menteri Pemberdayaan Wanita gampang nyarinya. Cepat laku jauh hari mubarak. Ya itu hanya bercanda. Nggih. Ayo di akhir ini sebelum saya tutup dengan doa, angkat tangan ibu-ibu sekalian. Tangan kanannya satu hadapkan ke saya. Termasuk bapak-bapak kalau mau. Adik-adik juga tangannya angkat satu hadapkan ke saya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan dikembalikan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan guru jangan ngangkat, Tuan guru. Maaf. Jamaah saja Tuan guru. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.